Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, setelah sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan informasi login, yaitu NIS dan nama di halaman voting setelah berhasil login. Kali ini kita akan menampilkan daftar kandidat ketua OSIS di halaman voting. Untuk itu kita buka project kita. Oke, ini project kita Google Sheet. Kita buka AppScript-nya di extension AppScript. Oke, sudah terbuka AppScript-nya. Pertama-tama kita tambahkan dulu fungsi untuk mengambil data kandidat ya, teman-teman. Kita taruh di bawah sini, di bawah login AppScript. Ini kita kecilkan aja seperti ini. Nah, kita ketikkan. Ini kita kecilkan. Nah, oke, kita taruh di sini ya. Enter ya di bawah login. Di atasnya get web app URL. Oke, di sini kita buat functionnya spasi, namanya get kandidat, buka kurung, tutup kurung, terus kurung kurawal seperti ini. Di dalam kurung kurawal kita buat var sheet untuk ambil data sheetnya, spreadsheet app dot get active spreadsheet ini ya, titik get sheet by name, mana get sheet by name. Nah ini get sheet by name titik mana di dalam kurung ini kita beri, bentar, ini ada yang salah, get sheet, nah ini by name ya, kurung titik koma. Di dalam kurung get sheet by name kita beri petik, lalu kita panggil nama sheet kandidatnya, kita ke Google Sheet ini kandidat ya, kita copy aja nama kandidatnya, kita taruh di sini, paste. Oke, seperti ini. Ini kita sudah berhasil mengambil sheet kandidatnya, lalu kita ambil datanya. Kita buat variabel data sama dengan sheet tadi, sheet kandidat. Terus kita buat get data range. Ini untuk mengambil semua range yang ada isinya ya. Terus kita ambil value-nya, get values. Ini ya, ada S-nya ya, untuk ambil semuanya, titik koma seperti ini. Lalu kita buat variabel hasil, ini untuk menampung hasilnya nanti kita buat dalam bentuk array ya. Kita buat array kosong dulu, titik koma. Jadi kurung kotak ini melambangkan array teman-teman. Dan kalau kurung kotak buka sama tutup doang, berarti ini adalah array kosong. Oke, kita enter. Kita buat perulangan ya untuk mengambil datanya satu persatu. Untuk perulangan kita seperti kemarin kita buat for seperti ini ya. Kurung biasa, kurung kurawal ya. Nah, di dalam kurung biasa kita buat var index baris. Ini kita awali dari 1. Kalau 0 itu nanti dari headernya ya. Jadi kita langsung loncat ke indeks yang 1 yaitu data pertama. Titik koma indeks baris lebih kecil dari jumlah datanya atau data dot length. Data ini variabel data ini ya teman-teman. Ini data dot length terus titik koma indeks baris nanti di plus ya. Berarti setiap ulangan di plus 1 seperti itu. Lalu di dalam kurung kurawal kita cek jika data indeks baris NIS, kita ambil NIS-nya. Jika NIS-nya tidak sama dengan kosong, nah ini ya. Jadi kita belajar lambang baru yaitu tidak sama dengan, itu tanda seru, tanda sama dengan. Ini tidak sama dengan ya, melambangkan tidak sama dengan. Jika NIS-nya ini ya, NIS tidak sama dengan kosong alias ada datanya, maka hasil push ini ya, push atau tambahkan di array hasil ini ya, push kita
Nah, ini ya, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, di dalam sini kita enter, kita buat array juga. Nih, pakai tanda kurawal gini ya. Nah, seperti ini kita enter lagi. Yang pertama kita beri nama nomor ya, nomor. Ini data indeks baris kurung kotak lagi yang 0. Ini yang nomor, terus koma, nama, titik 2. Ini kita copy saja seperti ini. Yang 1 enter. Habis nama adalah visi, titik 2. Oke, ini 2. Terus misi, nah ini 3. Oke, habis misi yang terakhir ini koma, foto URL, titik 2. Oke, seperti ini. Kalau sudah di sini setelah for nih ya, setelah tutup kurawal for, ini di enter, return hasil, kembalikan hasil. Oke, jadi hasil ini nanti mengembalikan array 2 dimensi ya. Jadi hasil ini adalah array, di dalam array ini ada array lagi. Mungkin contohnya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada array list ini ya, terus di dalamnya ada listnya lagi, ada array lagi. Jadi kalau dibuat bentuk teks kurang lebih kayak gini. Yang pertama nomor, isinya itu 1, nama isinya Ahmad, dan seterusnya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini hasil datanya, dikembalikan, dan nanti akan ditampilkan di HTML-nya. Selanjutnya kita sesuaikan HTML-nya ya untuk menampung hasil atau data dari kandidat ini. Kita ke food HTML, lalu kita ke sini ya. Nah, di atasnya info pemilih, di sini kita enter. Oke, kita buat div. Oke ya, div. Di dalamnya div ini kita buat kelas seperti ini. Kelasnya kita buat kandidat container seperti ini. Kandidat container. Lalu ID-nya kita beri nama kandidat container tapi tanpa strip ya, jadi satu seperti ini. Oke, lalu kita enter, tutup div. Di antara div ini kita buat muat data kandidat titik seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah, yang atas ini kita kasih header ya teman-teman biar lebih oke. Jadi ini kita buat div seperti ini, terus div-nya kita beri kelas header, terus oke, di bawahnya memuat data info pemilih ini kita tutup div. Oke, seperti ini, tab seperti ini. Oke, terus yang halaman voting kita ubah ini menjadi H1, ini juga H1, terus di bawahnya kita beri subtitle ya, pakai paragraf P seperti ini, tutup P, terus ya di dalamnya P ini kita beri nama sistem pilketos pemilihan pil ketua OSIS seperti ini ya. OSIS. Nah, pilketos. Oke, ini sudah. Oke, sip. Untuk HTML-nya ini sudah ya. Selanjutnya kita sesuaikan di script-nya untuk mengambil fungsi Google Apps Script tadi. Jangan lupa kita klik save. Selanjutnya kita buat fungsi untuk memanggil kandidat tadi ya, teman-teman. Di bawah sini di script. Oke. Nah, di sini ya. Kita enter. Jadi di bawahnya window
onload ini kita buat function baru ya, dan ini adalah JavaScript. Functionnya kita beri nama tampilkan kandidat seperti ini. Oke, di dalam kurung kurawal kita beri Google Script run. Oke, lalu with success handler seperti ini. Terus kita .get. Nah, tadi namanya apa ya? Kita buka di kode.gs. Nama fungsinya ini ya, get kandidat. Nah, kita panggil di sini. Oke, get kandidat. Tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Lalu ini titik koma. Nah, di dalam success handler ini kita enter. Oke, seperti ini. Kita buat function ya. Function data seperti ini. Oke, function data. Lalu kita buat di dalam sini, kita bikin variabel HTML string kosong dulu ya. Oke, seperti ini. Lalu kita buat perulangan untuk mengambil satu persatu kandidatnya. For ini ya, var index sama dengan 0 titik koma, index kurang dari data.length. Ini ya, length kayaknya ini salah. Nah, length th titik koma index plus dalam kurung kurawal HTML plus sama dengan itu sama seperti kita menambahkan teks dari sebelumnya ya. Jadi misalnya ini A. Oke, misal kita seperti ini. Jadi misalnya HTML pertama itu isinya adalah A, terus kita buat HTML plus sama dengan B, maka kalau dicetak nanti hasilnya jadi AB seperti ini teman-teman. Jadi plus sama dengan itu sama dengan HTML sebelumnya ditambahkan teks baru. Oke, kayak gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Kita hapus dulu. HTML plus sama dengan ketik, kita buat P tag HTML plus kita enter aja data ini ya, index dot nomor terus ditambah string br ini untuk enter ya, atau ganti baris. Lalu kita plus, ini kita copy aja data, kita beri gambar dulu deh, image, terus src nanti sama dengan kayak gini ya, gini titik, terus ini nah dikasih petik 2 plus ini baru di copy ya. Nah kayak gini, ini diganti jadi foto URL. Ini pastikan sama dengan nama variabel yang dikembalikan di fungsi get kandidat ini ya. Ini foto URL, nomor, nama, dan semacamnya. Oke, foto URL, terus ini spasi. Ini harus hati-hati ya untuk mengetiknya. Di sini spasi, width-nya kita buat 240 width, terus ini kita slash tutup kurung siku, lalu kita buat br atau enter ya, plus, nah kayak gini. Setelah kita munculkan fotonya, kita copy, kita munculkan nama
habis nama kita kasih BR ya. Kita kasih plus BR kayak gini. Plus ini kita copy aja. Nah, gini deh. Habis nama ada visi, terus ada isi. Oke, seperti ini. Kalau sudah, ini kayaknya sudah siap untuk fungsinya. Oh, ada lagi ya, belum kita tampilkan nih HTML-nya. Setelah for ini ya, kita enter, kita ke dokumen.get element by ID. Ini kita kasih ketik. Ini kita panggil yang tadi ya, kontainer. Nah, ini kontainer kita panggil di sini. Nah, kita panggil terus titik inner HTML. Inner HTML, T-nya besar ya, HTML sama dengan HTML titik koma. Oke, seperti ini. Kalau sudah, fungsi ini kita panggil ya. Tampil kandidat, kita copy aja, kita panggil. Setelah kita menampilkan informasi pemilih atau informasi loginnya di bawah sini ya. Info pemilih ini kita enter. Nah, di sini kita paste titik koma. Oke, kita save dulu. Kita kecilkan. Oke, kita coba deploy. Klik deploy. Ya, new deploy. D7 tampilkan kandidat. Oke, who has access? Anyone. Klik deploy. Oke, kita copy URL-nya, kita buka tab baru, kita paste. Oke, kita masukkan listnya 13. Oke, kita login. Kayaknya ada yang salah. Kita coba close dulu. Kita kembali ke sini. Oke. Oh, ini ada yang kurang ya, teman-teman. Oke, setelah ini ada P-nya tapi belum ada penutupnya. Jadi setelah misi ini kita beri ini ya, penutup P. Terus kita kasih garis pemisah ya, HR ini. Oke, ternyata ketemu nih salahnya, teman-teman. Jadi di sini ya. Oke. Nah, oke. Save. New deployment. D7 tampilkan kandidat. Deploy. Oke, kita copy. Tiga. Nah, berhasil. Oke, sudah muncul ya. Untuk ini sistem pemilihan otomatis. Ini informasi yang login, terus ini kandidatnya. Foto, nama, visi misi. Sip. Oke, selanjutnya kita coba perbaiki tampilan ini agar lebih cakep ya. Kita coba pakai card, jadi nanti kandidatnya itu nggak vertikal gini, tapi dia tersusun secara horizontal ya, ke kiri ke kanan. Untuk itu ini kita close dulu, kita kembali ke AppScript, kita ke food HTML,
Nah, di bagian sini ya, teman-teman, di tampil kandidat, kita rubah di sini. Kita bikin variabel. Di bawah function data ini kita buat var container. Container ini kita panggil ya dokumen get element by ID. Terus kita panggil elemen by ID ini yang ya kandidat container. Oke, kita buka ketik seperti ini, titik koma, lalu kita buat ini, kita enter ya, container style display. Displaynya kita buat flex. Lalu setelah itu container inner HTML kita kasih kosong dulu. Lalu di for ini ya, di for yang HTML ini kita hapus aja. Dalam for kita rubah sedikit, yang isinya kita hapus aja dulu. Nah, kita buat variabel kandidat biar lebih gampang ya. Itu kita buat data kurung kotak index. Nah, kayak gini biar lebih gampang. Lalu kita buat kartu, var kartu kayak gini, dokumen titik create element, kita buat div ya, nggak perlu kurung siku. Nah, gini titik koma. Setelah itu kartu dot class name, kita beri class name, kita kasih nama kartu kandidat. Oke, jangan lupa titik koma, di enter. Di sini baru kita isi ya, kartu titik inner HTML. Nah, sama dengan di sini yang perlu pelan-pelan ya. Kita tampilkan dulu foto, kita buat image, kita pakai teks satu aja, img seperti ini. Terus kelas sama dengan foto kandidat, kayak strip ya, foto strip kandidat. Terus src di bawah sini, src. Oh, ini belum ada petik double-nya. Nah, src sama dengan petik 2. Terus di bawah, di dalam petik 2 kita kasih petik 1 kayak gini, plus kandidat titik foto URL. Oke, lalu kita kasih width di sini ya, spasi. Setelah petik 2, width-nya 240, width gini 240, width ya 240. Terus jangan lupa dikasih tutup siku gini. Nah, masih dalam petik ya. Terus plus enter, petik 1 lagi. Kita buat div-nya kita kasih kelas sama dengan
petik 2 kayak gini, isi kartu, lalu kita kasih plus kayak gini, kita buat span-nya kita kasih kelas sama dengan petik 2, nomor urut kayak gini. Habis nomor urut kita tutup kayak gini, plus kandidat nomor. Nah, plus kita kasih petik lagi span. Oke, habis span kita plus lagi, habis plus kita enter, kita buat div petik 1 ya, div spasi kelasnya sama dengan petik 2. Dalam sini kita kasih nama strip kandidat, lalu kurung siku, ini kita kasih plus, kita panggil kandidat.nama, plus kita kasih penutupnya div seperti ini, kasih plus lagi. Setelah nomor nama kita kasih visi, sekarang kita buat div lagi petik 1 ya, div kelas kurung petik label VM ya, visi misi. Terus kita kasih tutup siku visi gini ya, terus tutup /div kayak gini, enter, kita kasih petik lagi div kelas sama dengan, terus kita kasih teks VM, tutup siku teks VM, terus kita kasih plus kandidat visi, ketik lagi div seperti ini. Lalu yang misi ini kita copy aja, yang visi. Nah, ini kita ganti misi, ini kita ganti misi. Kelasnya kita samakan ya, label VM sama teks VM kita samakan. Lalu setelah itu kita buat penutupnya, ini penutup dari div isi kartu ya, petik siku div seperti ini, plus sekarang kita buat tombol. Ini button kelas sama dengan petik btn pilih ini ya, button pilih. Terus ini kita kasih penutup gini, terus ini kita plus, terus kita buat pilih ya, tombol pilih. Oke, habis pilih sama spasi plus kita panggil nama kandidatnya, kandidat nama. Terus kita buat kapital ya, caranya di to uppercase, ini fungsi JavaScript, uppercase to uppercase. Jangan lupa kita kasih penutup tombolnya ya, button seperti ini. Oke, titik koma, ini biar bagus kita kasih emoji centang ya, emoji centang. Nah, ini dia.
kita copy aja ini, kembali ke sini. Nah, seperti ini. Lalu yang di bawah sini kita ganti ya, yang dokumen ini kita ganti jadi langsung panggil aja variabel kontainer ini ya, kita panggil. Ini kita hapus container dot append child terus ini kartu seperti ini titik koma. Nah, ini kita taruh di bawahnya tombol ya. Nah, di sini. Nah, oke. Jadi setelah tombol langsung kita append atau tambah ya child kartu. Oke, ini sudah. Ini kita save. Lalu kita coba new deploy ya. D7 tampilkan kandidat bentuknya card seperti ini. QoS access anyone, klik deploy. Oke, copy URL, kita buka tab baru. Di sini kita paste, enter. Oke, login dulu. Oke, belum muncul. Kita coba cek lagi ya di sini. Tampilkan kandidat. Oh, ini nih. Oke, yang ini pakai petik. Lupa nih. Terus oke, yang bawah kayaknya oke, kita save lagi. Kita deploy ulang. D7 tampilkan kandidat card. Deploy. Oke, kita copy, new tab, kita paste, enter. Nah, sudah muncul. Oke ya. Jadi sekarang kandidatnya sudah muncul dalam bentuk card, menyamping ya, horizontal dari kiri ke kanan. Ini masih belum ada spasinya, kurang rapi, no problem ya, nggak masalah karena nanti akan kita rapikan menggunakan CSS. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana mengambil data kandidat ya dari Google Sheet ini. Lalu kita tampilkan di HTML, kita tampilkan namanya, terus juga fotonya ya, fotonya, visi dan misi, dan juga kita tambah tombolnya. Untuk kerapiannya akan kita rapikan di video selanjutnya menggunakan CSS ya. Jadi ini sudah cukup oke, dan selanjutnya kita akan fungsikan tombol pilih ini. Oke, sampai sini aja. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.